Dokter, belakangan ini muncul juga sebuah inovasi yang melibatkan para peneliti bernama Genos, yaitu alat yang dapat mendeteksi virus COVID hanya dengan hembusan nafas. Nah, ini dokter melihatnya seberapa efektif metode ini sebenarnya untuk mendeteksi virus jika dibandingkan dengan metode rapid test, rapid antigen maupun swab test. Ya, Genos itu sudah dikembangkan oleh kawan-kawan UGM kalau nggak keliru ya. Nah, dan itu produk lokal ya, kebanggaan kita sebagai bangsa ya. Kemudian sudah dilakukan semacam uji klinis itu dan sudah disampaikan ke Kementerian Kesehatan dan alhamdulillah sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan sebagai alat diagnostik ya. Dan saya mendapatkan informasi itu istilahnya akurasinya di atas 90% ya. Jadi memang tidak bisa menggantikan PCR ya, tidak bisa menggantikan PCR yang mungkin akurasinya lebih tinggi ya. Tetapi sebagai screening test ya, itu sangat bermakna, sangat penting ya. Karena aktivitas yang luas ya, kemudian penduduk kita yang besar ya, dengan PCR test mungkin tidak bisa tercakup ya, maka alternatifnya dengan pemeriksaan Genos ya, yang akurasinya sudah di atas 90%. Dan kemudian kalau melihat dari harga ya, Genos ini lebih hemat, jauh lebih hemat, sehingga sangat baik kalau direkomendasikan sebagai alat screening test ya, mendampingi alat PCR yang sebagai diagnostik test. Boleh tahu harganya sekitar berapa dokter kalau untuk screening Genos ini? Saya tidak tahu persis, tapi pernah diumumkan itu di sekitar 20 atau 30, saya lupa ya. Murah kalau Iya, kalau dibandingkan PCR itu kan mahal ya. Mahal sekali, PCR itu mahal sekali. Patokan harga pemerintah kan 900.000 ya. Yeah. Kalau Genos ini mungkin di bawah 50.000 atau di bawah 100.000 ya. Jadi murah sekali. Sebagai screening test untuk memperluas tes, saya kira penting untuk direkomendasikan. Iya, bisa dijangkau juga oleh masyarakat ya dokter, dan bisa untuk dilakukan secara rutin. Karena sebenarnya masyarakat ingin melakukan rapid ini, tapi kadang terbatas dengan harga tersebut. Betul. Selain secara rutin, Mbak Jessi, bisa dilakukan secara mudah di tempat-tempat yang tidak spesifik. Kalau PCR itu kan ada syarat. Harus laboratorium yang levelnya BSL 2, ya kan? Tapi kalau Genos ini tidak seperti itu. Misalnya ditaruh di depannya stasiun gitu, itu bisa ya. Ditaruh di depannya terminal bisa ya. Jadi cara penggunaannya mudah, simple, harganya hemat, akurasinya di atas 90%. Jadi saya kira untuk sebagai screening ya, sekali lagi sebagai screening test, saya kira baik untuk direkomendasikan. Boleh dijelaskan dokter secara lebih spesifik lagi bagaimana cara kerja Genos ini sendiri dan bentuk alatnya itu seperti apa? Mungkin masih banyak masyarakat yang masih belum familiar dengan screening Genos ini sendiri. Ini saya bukan pembuat alatnya ya, tapi saya melihat ya, itu yang diperiksa itu kan istilahnya komponennya itu yang dilihat dari hembusan napas itu ada kompon partikel itu yang diperiksa. Jadi antara yang terinfeksi COVID dengan yang tidak terinfeksi COVID, dari hembusan nafasnya itu kompon partikelnya itu campuran partikel yang dihembuskan itu berbeda. Jadi kalau yang terinfeksi COVID itu terdeteksi, ini mengandung partikel compound atau campuran atau apa itu yang ini menunjukkan bahwa dia lagi terinfeksi COVID-19. Itu bentuk alatnya seperti apa dokter? Apakah sekarang kan sudah ada termometer yang hanya dilihat saja sudah mengukur suhu tubuh? Ini seperti apa dokter? Itu ada alat mungkin seperti ini, seperti
Kalau digambarkan itu seperti komputer ya. Kalau bahasa awamnya mungkin seperti komputer ya. Komputer untuk mendeteksi itu ya. Atau kalau bahasa agak kerennya seperti spektrofotometri. Mungkin seperti itu ya kalau alat-alat di laboratorium itu. Tapi kalau orang awam bisa membayangkan itu seperti komputer begitu. Jadi begitu hembusan nafasnya ditampung di plastik tertentu yang sudah didesain ya. Itu disambungkan dengan alat pendeteksinya yang seperti komputer itu kelihatan nanti. Ini yang mengandung partikel karena kena COVID, ini yang satunya mungkin tidak mengandung partikel yang tidak kena COVID gitu. Untuk saat ini Genos sendiri masih dalam uji klinis ataukah sudah ada di beberapa tempat diberlakukan? Sudah selesai dan sudah disampaikan ke Kementerian Kesehatan dan sudah mendapat izin edar. Tinggal sekarang didorong oleh pemerintah untuk direkomendasikan menjadi alat screening untuk deteksi COVID. Nah, tinggal sekarang bolanya di pemerintah ini. Bolanya di pemerintah untuk didorong sebagai alat pendeteksi COVID, tapi screening test ya, screening test. Berarti sampai saat ini masih menunggu instruksi dan izin dari pemerintah ya dokter, sampai nanti sudah diedarkan. Karena saat ini masih dapat izin edar saja, seperti itu ya dok ya? Ya, kalau izin edarnya sudah keluar, tinggal sekarang penggunaannya di lapangan itu perlu endorse ya, perlu dorongan gitu, perlu dorongan dari pemerintah bahwa ini penting untuk dipakai, untuk sebagai pelengkap atau sebagai alternatif screening test yang baik ya, karena akurasinya di atas 90%. Baik, ya dokter, berapa waktu lalu juga kalau kita lihat bahwa pasien yang positif corona sudah tembus 1 juta dan banyak juga ruang-ruang di rumah sakit untuk karantina itu sudah banyak yang penuh, bahkan sudah tidak ada lagi. Dan sekarang dihimbau untuk melakukan karantina mandiri di rumah dan juga adalah karantina wilayah terbatas. Nah, ini tanggapan dokter terkait hal tersebut bagaimana? Yang pertama, dengan tembusnya 1 juta, ya, ini kita sebenarnya alarm bagi kita bahwa COVID ini memang masih ada, masih banyak, ya, dan penularannya cepat, ya. Saudara-saudara kita yang sudah tertular tuh banyak. Ini alarm bagi kita semua. Masa sih dengan sudah tembus 1 juta kita masih belum sadar-sadar begitu, ya, belum sadar-sadar, bahkan masih tidak percaya begitu ada COVID. Ini kan keterlaluan kita kalau masih seperti itu. Sudah tembus 1 juta kita masih belum sadar. Kemudian sudah tembus 1 juta kita masih lengah, masih enteng begitu kan. Ya, ini alarm bagi kita semua. Kemudian alarm lagi bagi kita tahu sekarang rumah sakit itu penuh. Ya. Artinya apa? Memang betul bagi tenaga kesehatan itu, ya, itu menjadi beban besar, ya. Bagi rumah sakit jadi beban besar sehingga banyak tenaga kesehatan yang terinfeksi dan gugur. Itu betul. Tapi satu hal, dengan rumah sakit ini penuh, yang juga harus menjadi perhatian, maka kalau masih terus banyak timbul penularan masyarakat, maka masyarakat nanti ada yang tidak mendapatkan ruangan untuk dirawat. Ya kan? Ada cerita-cerita sudah ini. Ada yang sudah sakit, pakai taksi keliling cari rumah sakit, nggak dapat. Ya kan? Kemudian diberitakan meninggal di taksi tersebut. Jadi resikonya kalau rumah sakit penuh itu alarmnya bukan hanya untuk tenaga kesehatan, ya, yang memungkinkan banyak terinfeksi dan gugur, tapi untuk masyarakat juga. Kalau masyarakatnya terus masih banyak tertular, rumah sakitnya penuh, nanti pada suatu saat ada yang tidak bisa mendapatkan kamar, tidak bisa dirawat. Nah, itu resiko untuk terjadinya kematian akan meningkat. Jadi alarm untuk rumah sakit itu. Kemudian apalagi untuk karantina ya. Nah, karantina itu dilakukan sebenarnya ya karena
kita ini mohon maaf nih, di hulunya itu kan protokol kesehatan ya. Itu kita ini sebagai bangsa ini masih kurang lah disiplinnya, Mbak Jesi. Masih kurang ini. Ya, buktinya apa? Peningkatannya terus menerus. Yang sakit terus tambah. Artinya itu penularan di masyarakat terus terjadi. Ya. Nah, marilah PPKM ya atau PSBB atau protokol kesehatan. Marilah kita taati bersama-sama. Disiplinkan diri kita masing-masing ya. Supaya apa? Supaya upaya PSBB, PPKM ya, upaya nanti karantina wilayah itu berhasil dengan baik. Kalau berhasil dengan baik, maka penularan bisa dicegah ya. Kalau penularan bisa dicegah, rumah sakit tidak penuh ya. Dan segera bisa kita atasi dengan baik ya, ekonomi menjadi baik kembali. Untuk siapa? Memangnya hanya untuk petugas kesehatan? Memangnya hanya untuk pemerintah? Enggak, untuk kita sendiri. Nah, kita kan sekarang banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman kita yang karena kondisi begini di PHK dari pekerjaannya. Kemudian mencari nafkah begitu sulit ya, karena kegiatan-kegiatan terbatas. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh kita semua. Jadi jangan membayangkan kita bergerak bersama-sama ya, disiplin protokol kesehatan untuk menghadapi COVID ini bukan, kita jangan hanya membayangkan itu untuk pemerintah, enggak, untuk petugas kesehatan, untuk kita sendiri sebagai rakyat ini supaya kehidupan kita segera kembali dengan baik. Dokter, tadi dokter mengatakan bahwa adanya karantina mandiri itu dilakukan, ini dihimbau bagi mereka yang OTG dan tidak memiliki gejala yang cukup berat. Jadi bisa melakukan karantina mandiri di rumah. Nah, apa yang perlu dipersiapkan dokter bagi mereka yang harus melakukan karantina mandiri di rumah? Ya, sebaiknya begini, yang karantina mandiri di rumah itu sebaiknya ada kamar khusus yang dia terisolasi di dalam kamar tersebut. Jadi meskipun di rumah, dia tidak kemana-mana gitu. Seisi rumah dia datengin, tidak boleh. Harus ada kamar, dia di dalam kamar. Kemudian tertib melakukan protokol kesehatan. Apa itu yang dikerjakan? Kalau keluar dari kamar tersebut, ya itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting. Misalnya kebutuhan untuk ke kamar mandi misalnya, ya mohon maaf ya, ke belakang ya, atau buang hajat atau pipis ya, atau ingin wudhu mau sholat itu mungkin. Tetapi begitu keluar dari kamar tersebut, pakailah masker dan jangan mendekat ke anggota keluarga yang lain. Kebutuhan-kebutuhan yang lain itu dibantu oleh para keluarga yang lain. Kalau makan misalnya disiapkan, diantarkan ke kamarnya. Jadi aktivitas meskipun di dalam rumah itu terbatas ya. Dan saudara-saudaranya atau anggota keluarga yang lain sebaiknya tetap menjaga jarak ya. Pakailah proteksi ya, masker dengan baik ya. Kemudian termonitor dengan baik ya. Khawatir kan yang membantu di dalam rumah itu tertular. Jadi secara rutin dilakukan monitor, bahkan mungkin dilakukan pemeriksaan. Baik. Terakhir dokter, ada yang ingin disampaikan pesan atau himbauan kepada masyarakat? Ya, jadi begini, kita tahu semua kalau sudah kena infeksi ini resikonya kematian. Karena apa? Karena sampai sekarang obat untuk COVID-19 ini belum ditemukan. Ya, yang dilakukan adalah perawatan untuk menjaga supaya daya tahan tubuh kita terus baik. Ya, obat spesifiknya belum ditemukan, sehingga yang bijak itu adalah kita jangan sampai tertular. Ya, jangan sampai tertular COVID. Karena kalau sudah tertular sakit, ya kita perlu perawatan, ya berat nanti ya. Supaya tidak tertular, ada dua hal yang perlu dilakukan. Vaksinasi, persiapkanlah vaksinasi ya. Karena kalau divaksinasi tubuh kita terbentuk kekebalan antibodi. Yang kedua, barengilah dengan disiplin protokol kesehatan.
Yang bisa membantu kita untuk tidak tertular oleh COVID-19 itu adalah kita sendiri. Ya, kita sendiri. Kita sendiri punya kekebalan dan kita sendiri terproteksi oleh protokol kesehatan yang baik. Mungkin itu Mbak Jessi. Ya, baik. Terima kasih Dr. Daeng M. Fakih atas informasinya. Kembali lagi kita ingatkan bahwa vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan itu adalah hal yang perlu untuk menjaga diri kita dan juga orang di sekitar kita. Terima kasih dokter. Sehat-sehat Ya, selalu. sama-sama. Baik Mbak Jessi. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Dr. Daeng M. Fakih. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.